Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Triputra dengan NIM 22.279.016. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mandiri 2 dengan mata kuliah Digitalisasi Perdagangan dan Keuangan Internasional. Mungkin langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam mengembangkan ekonomi digital? Negara-negara berkembang seringkali dihadapkan pada sejumlah kendala struktural dan sosial yang menghambat pengembangan ekonomi digital. Dalam era di mana teknologi informasi dan komunikasi menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi, negara-negara ini harus mampu mengatasi berbagai hambatan agar dapat memanfaatkan potensi digital secara penuh. Adapun tantangan-tantangan utama tersebut meliputi: yang pertama, infrastruktur teknologi yang terbatas. Banyak negara berkembang masih kekurangan infrastruktur dasar seperti jaringan internet yang andal, ketersediaan listrik yang stabil, serta akses ke perangkat digital modern. Di beberapa wilayah pedesaan, akses internet bahkan masih menjadi kemewahan. Hal ini menghambat pertumbuhan ekonomi digital, mengingat bahwa konektivitas adalah fondasi utama bagi inovasi teknologi dan pengembangan bisnis digital. Yang kedua, kesenjangan digital. Ketidakmerataan akses teknologi antara masyarakat perkotaan dan pedesaan atau antara kelompok sosial yang berbeda menjadi tantangan signifikan. Di negara-negara berkembang, ketimpangan ini seringkali diperburuk oleh tingkat pendidikan dan pendapatan yang rendah di daerah pedesaan. Ini menyebabkan masyarakat pedesaan tidak dapat mengambil manfaat dari peluang yang diberikan oleh teknologi digital. Yang ketiga, keterbatasan keterampilan digital. Ketersediaan sumber daya manusia atau SDM yang terampil di bidang teknologi digital seringkali rendah. Banyak negara berkembang menghadapi kekurangan tenaga kerja dengan keterampilan di bidang TI seperti pengembangan perangkat lunak, manajemen data, dan keamanan cyber. Tanpa tenaga kerja yang kompeten, negara-negara ini kesulitan mengembangkan industri digital lokal yang kompetitif di pasar global. Selanjutnya, hambatan regulasi dan kebijakan. Banyak negara berkembang belum memiliki regulasi yang memadai untuk mendukung perkembangan teknologi dan bisnis digital. Kebijakan yang terlalu ketat atau tidak jelas dapat menghambat inovasi dan memperlambat investasi. Di beberapa negara, birokrasi yang rumit juga menghambat pengembangan sektor digital yang lincah dan responsif. Poin yang terakhir, keamanan cyber dan privasi data. Meningkatnya pengguna teknologi digital menimbulkan risiko baru terkait keamanan cyber dan privasi data. Di negara berkembang, regulasi dan mekanisme perlindungan data seringkali belum memadai, sehingga rentan terhadap serangan cyber dan penyalahgunaan data pribadi. Contoh tantangan yang dihadapi oleh negara berkembang dalam mengembangkan ekonomi digital. Contohnya seperti di banyak negara Afrika dan Asia Tenggara, tantangan infrastruktur teknologi masih sangat terlihat. Misalnya di beberapa wilayah pedesaan di India, akses internet masih sangat terbatas, yang menyebabkan kesenjangan digital yang signifikan antara kota-kota besar dan daerah-daerah terpencil. Yang kedua, bagaimana peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital? Peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa negara-negara mereka memiliki landasan yang kokoh dalam memanfaatkan peluang yang diberikan oleh ekonomi digital. Adapun langkah-langkah penting yang dapat diambil oleh pemerintah antara lain investasi dalam infrastruktur teknologi. Pemerintah harus memberikan prioritas pada pengembangan infrastruktur teknologi, terutama jaringan internet berkecepatan tinggi dan konektivitas yang dapat diakses oleh seluruh penduduk, termasuk di daerah-daerah terpencil. Peningkatan akses di teknologi merupakan prasyarat utama untuk mengembangkan ekonomi digital yang inklusif. Yang kedua, pengembangan kebijakan dan regulasi yang mendukung. Pemerintah harus merancang kebijakan yang mendukung inovasi seperti mempermudah proses pendirian bisnis teknologi, memberikan insentif pajak untuk startup digital, dan memastikan regulasi yang melindungi hak-hak konsumen serta privasi data. Selanjutnya, peningkatan pendidikan dan keterampilan digital.
Salah satu peran pemerintah yang paling penting adalah memastikan bahwa tenaga kerja memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk bersaing di era digital. Melalui program pendidikan dan pelatihan keterampilan digital, pemerintah dapat mempersiapkan generasi muda untuk memasuki pasar kerja yang semakin didominasi oleh teknologi. Selain itu, pemerintah bisa bekerja sama dengan sektor swasta yang menyediakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Selanjutnya, penyediaan dana dan insentif untuk startup teknologi. Pemerintah dapat mendorong inovasi dengan menyediakan dana atau insentif untuk perusahaan teknologi, terutama bagi usaha kecil dan menengah yang biasa disebut dengan UKM yang ingin berkembang di sektor digital. Ini bisa berupa program pendanaan, keringanan pajak, atau bantuan modal ventura yang mendukung pertumbuhan startup digital. Yang terakhir, perlindungan data dan keamanan cyber. Sebagai penjaga utama privasi warganya, pemerintah harus menetapkan regulasi yang ketat dalam hal keamanan cyber dan perlindungan data. Ini tidak hanya membantu melindungi konsumen, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap teknologi digital, yang pada gilirannya akan mendorong adopsi teknologi yang lebih luas. Contoh peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu contohnya seperti Singapura menjadi salah satu contoh bagaimana peran pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Pemerintah Singapura berinvestasi besar-besaran dalam infrastruktur digital, mempermudah regulasi untuk startup dan menyediakan berbagai program insentif untuk inovasi teknologi, sehingga Singapura menjadi negara pusat teknologi di Asia Tenggara. Dan terakhir, apa saja tren terbaru dalam ekonomi digital yang perlu diperhatikan? Ekonomi digital terus berkembang dengan pesat dan ada beberapa tren utama yang perlu diperhatikan oleh negara-negara berkembang yang ingin berkembang dalam bidang ini. Tren-tren ini meliputi seperti kecerdasan buatan atau AI dan otomatisasi. Penggunaan AI untuk mengotomatisasi proses bisnis dan operasional terus meningkat di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, logistik, hingga perbankan. AI memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Selanjutnya, e-commerce dan digital payment. E-commerce terus berkembang pesat didukung oleh meningkatnya adopsi pembayaran digital. Setelah COVID-19, semakin banyak orang yang beralih ke belanja online dan menggunakan dompet digital atau metode pembayaran non-tunai lainnya. Ini membuka peluang besar bagi pengusaha di negara berkembang untuk memasuki pasar global. Poin selanjutnya adalah blockchain dan cryptocurrency. Teknologi blockchain yang memungkinkan transaksi yang transparan dan aman semakin banyak digunakan di sektor keuangan dan logistik. Cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum juga menjadi populer sebagai alat investasi dan metode pembayaran alternatif, meskipun regulasi di banyak negara masih berkembang. Poin selanjutnya adalah ekonomi gig. Platform digital yang memfasilitasi pekerjaan lepas dan fleksibel seperti ride sharing dan pekerjaan freelance terus berkembang. Ini menciptakan peluang pekerjaan baru tetapi juga memunculkan tantangan dalam hal regulasi ketenagakerjaan dan jaminan sosial. Poin yang terakhir, keamanan cyber yang lebih kuat. Dengan meningkatnya serangan cyber dan pelanggaran data, keamanan digital menjadi prioritas utama perusahaan dalam pemerintah. Semakin banyak berinvestasi dalam teknologi keamanan yang lebih canggih untuk melindungi infrastruktur digital mereka. Contohnya tren e-commerce di Asia Tenggara, terutama di Indonesia, berkembang sangat pesat. Platform seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee mengalami peningkatan pengguna yang signifikan karena semakin banyak orang yang beralih ke belanja online dan menggunakan metode pembayaran seperti GoPay, OVO, Dana, dan lain-lainnya. Kesimpulannya, negara-negara berkembang menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan ekonomi digital, termasuk infrastruktur teknologi yang kurang memadai dan keterbatasan keterampilan digital.
Namun, dengan dukungan kebijakan yang tepat dari pemerintah seperti investasi dalam infrastruktur, regulasi yang mendukung, dan peningkatan pendidikan keterampilan digital, negara-negara ini dapat memanfaatkan peluang yang ada. Tren seperti kecerdasan buatan atau AI, e-commerce, dan blockchain menawarkan potensi besar bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi negara-negara berkembang harus mampu mengikuti dan mengadopsi inovasi ini agar tidak tertinggal dalam persaingan global. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.